Salam. Tapasada rohata, sadarion kita masuk tu minggu Misericordias Domini. Nama rastuan, gok holong ni rohani debata tu portibion. Nada hasuhatan dengkan basa dohot asini rohania tu sandok nanito pana. Harani patut dohita mamuji jana pasangapkon guarna. Marende hita sian buku ende kolam mandailing nomor 11 ayat sada lalu tu ayat 2. Sepanjang maholuan jana sia jomiro ramarene enea karano sakinisi pujion tutuhati pujion tutuhati Rap jongjong mahita. Sana Jehovah Debata tanah sito Namaru pasandok cuma Doho sudena alo Isari noli ape Di bagasan goarni debata, ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, nama no palangit, dohot tanoon. Amen. Gok holong ni rohania, nama noktong isude portibi. Di lehon Tuhan ma pareta, gabiadong maya, langit, marsurak mahami di Tuhan. Hamu akan naburju roha, patut dohalak na daulat mamuji-muji ia. Haleluya. 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 Martang yang mahita, alede bata amanami, para siroha na sumurung, narodo hami tu jolomu, mamuji pasangapkon guarmu, nabadiai. Ake marhite-hite hatamu, do menjadi sasudena, haranii, holong ni rohamu do, marsuru Tuhan Yesus Kristus, manaon parkacitan, lopus Tuhan matean, hungopkop hami. Marhite hasangapan, dot haguguanmu, ngot ibana tu hanguluan, atong asima rohamu, say suru matondimu parbadiai, tu bagasan rohanami, anso ditubuhon haporsayaan na mangulu di hami, mararop ni roha di hanguluan na sumatak, sa lolot ni lolot na, amen, juguk mahamu. Marende mahita musesian buku endek kolam mandailing nomor 80 ayat sada dohot ayat tolu.
Tabege matona ni debata, imatona pasalapatkon, ulang ho manakko, astuanna, ondo, akon dihabiari rohatta debata, jana akon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo, mandobo hepeng, didongan jolma, manang mambahen bisuk-bisuk, mangalasumhon buniaga, akon si pangandaon ni rohatta, arta ni dongan, jala siramoton hon. Atong rak mangidogogo mahita sian tuhatta. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, patuluskon na hubar Tuhan kami. Amen. Marende mahita musesian buku endi akola mandailing nomor 309 ayat sada dohot opat. Tatopoti madosatta tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibono ginjang hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon markitehite anak haholongan mi rohamu saya si marohamu dihami akka na mangarsakkon dosa nami sa icopkon matubagas rohanami, hasisaan ni dosa nami lehen matuhami tondi mo na badiyay, ansaulang ganggu rohanami, diasini rohamu, tatap anso tugu rohanami, makhapor sayay, laho makotapkon nasa dosa, dohot roha portibyon, ansohami pasahat diri nami tuho, gebehaw na mangolu, jana na badia, markitehite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabege mahata ni debata, baga-baga taringot tu hasisaan ni dosatta. Hata natutudo pandohanon, napatut jagiton jana si haposan, Rope Yesus Kristus tu portibyon, nagiyot paluaon halak pardosa do. Hasa nga pon madidebata na daginjang. Amen. Juguk mahamu. Marende mahita musesian buku endek kolomandailing, nomor 402, ayat 2, dohot ayat 4. Sani,
legema epistel di minggutta sadarion imana tersurat di bilangan 14 ayat 17 lalu tu ayat 19 songonon ma hatana. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Martua do akka nama ledo nama nguas mida hati gorani dibain di pabutong do halahi muse. Amin. Marende mahita musesian buku ende akola mandailing nomor 242 ayat 3 dohot ayat 6. Mahita. Maha persayattai rim mahita mandok au persaya di debata ama nasun markuaso namano palangit dohot tano au persaya di Yesus Kristus anak ni debatana sasade itu hatta nani tubuhon iton di porbadia nani anakku ni bujing-bujing si Maria nama naon parsahitan taran Pontius Pilatus diparsilakon mate nitanom manuat tu banatoru ngorsan halak na mate di hari patuluhon manaik tu bona ginjang juguk di siamun debata ama nasun markuaso mulai hamu sesiani manguhumi halak na mangulu dohot na mate au persaya ditondi perbadia sada parlagutan ni halak Kristen na badia pardonganan ni halak Kristen na badia, hasesaan ni dosa, hangungo di pamatang, dohot hanguluan na somatak. Amen. Juguk mahita. Marende mahita siyan buku ende akolo mandailing, nomor 139, ayat sada dohot ayat 3. Amen.
damen debatana sumurung sian saluhut truh. Ima namandongani jala mangaramoti. Hati-hati roha do pikiramunu. Dinalaho tumangion hatana. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Salam. Turpuk jamita dihita di bagasan mingguta sadarion. Ima nanienet sian surat ni si Paulus tu jemaat Rom ponggol tolu. Memukamai sian ayat sada lalu tu ayat salapan rap tatangihom ma. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kadang merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Songoni masakna tajagit marhite ende. Siapakah yang tidak ingin hidupnya dianggap memiliki keistimewaan? Sesuatu yang sangat spesial, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Semua manusia menginginkan hal itu. Keistimewaan yang membanggakan dan menyukakan hati, namun juga sekaligus menimbulkan kesombongan hati. Percakapan Paulus dengan orang-orang yang mempertanyakan tentang kelebihan dari orang Yahudi dengan orang lain. Pertanyaan yang tentu saja bagi seorang ahli seperti Paulus bukanlah hal yang sangat sulit dijawab. Karena Paulus adalah ahli dalam hukum Taurat, ahli dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, ahli bagaimana ketika Tuhan memanggil bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Namun Paulus hendak mempertegas bahwa keistimewaan itu betul-betul yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh bangsa Yahudi itu sendiri. Bukan hanya sekedar sebuah keistimewaan. Paulus mengungkapkan banyak sekali keistimewaan orang atau bangsa Yahudi. Dua hal pertama diungkapkan, yakni masalah sunat dan kepercayaan firman Allah. Bahwa sunat menjadi lambang
kelepasan dan pengakuan bangsa atau umat yang telah dipilih oleh Tuhan dan mendapatkan jaminan keselamatan yang utama dan terutama. Setiap orang Israel setelah 8 hari kelahirannya harus disunat sebagai bukti bangsa Israel, sebagai bukti yang mempercayai Tuhan sebagai juru selamat mereka. Tuhan mendapatkan sesuatu hal yang berbeda ketika manusia mencoba melihat bahwa sunat ini menjadi kelepasan bagi dirinya. Manusia atau bangsa Yahudi melihat bahwa sunat menjadi sesuatu yang teramat penting untuk mendapatkan pengampunan prioritas yang selalu di dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada bangsa yang dititipi firman Tuhan. Bahkan hukum Taurat dengan begitu gambangnya, sebagaimana orang Yahudi, ditulis dengan tangan Tuhan sendiri di 2 buah loh batu. Memaknai kedua hal inilah yang menjadikan bangsa Yahudi begitu sombong dan merasa berbeda. Merasa Tuhan menjadi lebih peduli kepada mereka. Bahwa sebagai umat pilihan dengan berbagai atribut kelebihan yang mereka miliki, menaikkan kepala dan telinga mereka. Yang akhirnya justru menimbulkan kesombongan kebangsaan, kesombongan keagamaan, kesombongan moral. Mereka berpikir bahwa mereka melebihi segala-galanya, melebihi bahkan yang mereka pikirkan sekalipun. Dan pada akhirnya menjadikan Allah hanya sebagai alat mereka. Dengan pemahaman pasti Allah mempedulikan mereka, mengasihi dan memberkati melebihi bangsa manapun juga. Kesetiaan Allah tidak akan bisa tertandingi dengan apapun juga di dunia ini. Apalagi dengan manusia yang penuh dengan kesombongan. Memperhatikan tingkat kesombongan manusia dalam hal ini diwakili oleh bangsa Yahudi. Bagaimana mungkin oleh karena ketidaksetiaan mereka yang mungkin hanya segelintir orang atau mungkin juga banyak orang dapat mematahkan kesetiaan Allah. Bahwa dalam pemikiran mereka, oleh karena bangsa yang diistimewakan Tuhan pasti diberlakukan berbeda oleh Tuhan. Sehingga dalam kesalahan mereka, Tuhan tidak memperlakukan keadilan yang sama dengan bangsa lain. Sehingga dengan tegas, Paulus ungkapkan semua manusia pembohong. Sedangkan Allah adalah kebenaran. Kita bisa bandingkan pada ayat yang keempat. Kesetiaan Allah kepada umatnya secara pribadi atau kebangsaan sangat dan begitu besar. Abraham dipanggil oleh Allah bukan karena ia orang suci, tetapi justru karena ia tinggal di lingkungan penyembah berhala, orang Ur Kasdim yang tidak mengenal Tuhan. Dan lihat bagaimana Allah yang berdaulat memilihnya, menentukannya menjadi bapak nenek moyang bangsa Israel. Dan Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya. Sebagai konglomerat menuju tanah yang dia sendiri tidak ketahui. Tapi Tuhan menjanjikan bagi umat pilihannya. Dari sisi lain, kita dapat melihat bagaimana bangsa Yahudi ini justru tidak melihat kesetiaan Allah dengan bersungut-sungut. Oleh karena Allah yang tidak mereka lihat, sehingga mereka menciptakan patung Allah anak lembu emas ketika mereka dipanggil keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Bahwa ketidakbenaran manusia menjadi titik balik untuk menunjukkan Allah yang benar
adalah hal yang tidak benar. Karena Allah adalah benar-benar benar. Bukan kebenaran yang bersebab akibat. Namun kebenaran yang menunjukkan keadilan dan kesetiaan kepada seluruh ciptaan. Allah menunjukkan keadilan dan kebenarannya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mendatangkan air bah. Juga peristiwa Sodom Gomora. Namun dalam peristiwa lain, Tuhan menyelamatkan bangsa Niniwe oleh karena pertobatannya. Jadi sangat jelas bahwa Allah adalah kebenaran yang bertindak dalam kesetiaan dan berkeadilan. Pemaksaan pemikiran Yahudi sebagai bangsa yang telah dipilih juga merasuki pemikiran umat percaya atau orang Kristen. Menjadi umat yang dipercayakan untuk menjadi penghuni surga dan diberi amanah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, malah menjadikan kesombongan rohani. Umat yang merasa paling benar, paling suci, paling diberkati. Banyak berkat berarti Tuhan menyertai. Orang-orang miskin tidak layak bagi Tuhan. Pemahaman yang mematahkan Allah sebagai pemilik kerajaan sorga, memberi berkat sukacita. Allah yang menuruti kehendak manusia. Allah menjadi alat manusia. Kehidupan rohani yang memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak manusia. Orang sakit tidak perlu ke dokter karena Tuhan akan memulihkan. Asal percaya saja. Kita berdoa, maka usaha kita akan diberkati Tuhan. Manusia diperintahkan Tuhan untuk berdoa dan juga berusaha. Bukan sepotong-sepotong. Berdoa terus, berusaha terus. Semua harus berjalan beriringan. Tidak ada hasil doa tanpa dengan usaha. Tidak ada hasil usaha tanpa kekuatan doa. Menghentikan segala perdebatan yang tidak perlu, itu yang harus segera kita lakukan. Ketika saat ini kita sedang menghadapi pandemi besar, bukan saatnya lah untuk merasa imannya lebih baik, lebih suci, dan lebih diperhatikan, lebih dipedulikan. Namun bagaimana kita bersama-sama menaikkan doa, meningkatkan kepedulian, berempati, virus COVID-19 mengikis kesombongan iman dan kekuatan roh kita. Bahwa manusia semuanya tidak ada pengecualian harus bergantung kepada Tuhan Sang Kali. Iman tanpa perbuatan adalah kematian. Iman yang berbuat berjalan bersamaan. Bukan sebab akibat. Iman yang melihat kegetiran sekitarnya. Yang turut merasakan peduli, empati terhadap apa yang terjadi lingkungannya, di sekitarnya bahkan dunia ini. Iman yang berpengharapan dalam perbuatan kasih yang nyata. Memberi karena mereka patut menerimanya. Bukan karena kita berkecukupan atau berkelebihan. Kasih yang mewartakan kerajaan sorga sebagai umat yang percaya. Karena kerajaan sorga bukan hanya milik kita, tapi milik umat manusia. Dan itu harus diberitakan dengan pola kehidupan kasih kita terhadap sesama manusia. Sepantasnya lah kalau saat ini kita menjatuhkan diri, bertekuk lutut, memohon pengampunan. Dan saatnya lah juga kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia untuk hidup berdisiplin diri, hidup bersama Tuhan. Kiranya Allah
memalingkan wajahnya dan mendengar segala bangsa, doa-doanya seluruh umat ciptaan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Segerakanlah terhempang wabah pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan, sehingga tidak lagi terdengar ada di muka bumi ini. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Zaman boleh berganti. Dari zaman batu sampai zaman yang sekarang ini dikatakan postmodern. Penyakit silih berganti. Namun kasih-Nya tidak pernah berubah. Bukan karena kekurangan, kesalahan, dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia menunjukkan kesetiaan Allah. Tuhan adalah kekekalan yang terus ada sampai selama-lamanya. Manusia akan menyelesaikan hidupnya dan meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya kita hanya menerima belas kasih kesetiaannya. Tuhan itu teramat baik dan sungguh amat baik. Marilah kita beritakan. Amin. Mandok tarimu kasih duhami ali Tuhan debata para siruh. Nama noktong doholong niroham. Jal di patu pahodo akanau lina denggan di parngoluan nami. Bilekodo di hami mandat na sungguh-sungguh berharga. Hami do penghuni kerajaan sorga. Jala dilekodo tu hami laho membaritahon barita na denggan. Atong Tuhan pargogoi pasada rohanami. Asabo itu tu marhitei murdenggan parngoluan dohot parkarajon nami tujulanon sadaro hadoh pikiran nami laho membaritahon barita nauli nasiakko di bagasan Kristus Yesus. Amin. Taparadi maendeta sian buku Ende Angkola Mandeling nomor 135 ayat sada dohot tolu tapasahat ma peliata. Mahita saluhurna. Pasahat ma haul tahun tujoloni Tuhan debata anso di pasu-pasu martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Odo harorani sudi silen lehen na denggan do silua na sanggam. Hami pasahat masia na nilehen mitu hami gabe haul nami tuho. Sai jagit mai gabe uap na huskus di adopan. Pasu-pasu mai jana jagahon. Ansuhai pargunahon haulon, laho patimbulhon harajaon muli tonga-tonga ni parlagutanmu.
dohot di portibion. Sayuka marohanay marhite-hite tondimu. An sumur hami tanda si lehen-lehen mi tuhami. An sumuringgas hay mandokon terima kasih Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Ginjang, Norbadia Maguarm, Roma Harajaan. Tulis marohamu songon di Banua Ginjang, songon muse di Tanoon. Lehen madihami panganon nami genup ari sadarion. Sesa madu sanami songon haimanye sadu sanidongan nami namardu sadihan. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahamisian pangagoy. Mahamu di bagasan jok ni roha dohot dame jagit hamu pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata mahu disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jana asi marohana midaho diadopkon Tuhan debata mabuhina tuho jana di pasaor madamena tuton dimu. Amin. Salam, selamat hari Minggu di pasu-pasu Tuhan Yesus Mahita.